Ada beberapa tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin ketika seorang itu dalam keadaan terjaga, artinya tidak dalam keadaan tidur. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin dalam keadaan tidur. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin dalam keadaan terjaga. Ikuti terus setelah satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin dalam keadaan tidur. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri seorang yang terkena gangguan jin dan bisa dilihat dalam keadaan terjaga, artinya tidak dalam keadaan tidur. Apa saja? Yang pertama, terpuruknya kondisi fisik secara mendadak, seperti lemas, ngedrop, atau lumpuh. Seorang tiba-tiba kondisi fisiknya terpuruk, tiba-tiba lemas, tiba-tiba ngedrop secara mendadak dan tidak diketahui sebab yang jelas. Bisa seseorang itu terkena tiba-tiba jatuh secara mendadak tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba jatuh kemudian ngedrop. Nah, ini ada kemungkinan seorang itu terkena gangguan jin, dalam tubuhnya ada jin. Yang kedua, adanya penyakit lama atau penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, sedang dokter mendiagnosis bahwa tidak ada penyakit. Sudah cek dokter kesana kemari dan tidak terdeteksi penyakit secara medis. Atau cek dokter satu, diagnosanya penyakit A, kemudian cek dokter yang lainnya diagnosanya penyakit B, atau kemudian pindah lagi diagnosa ke dokter C, ke dokter yang lain lagi diagnosanya penyakit C. Nah, antara tiga dokter ini pendapat diagnosanya ini berbeda-beda dan tidak ada kepastian tentang jenis penyakitnya. Nah, ini juga kemungkinan seorang itu terkena gangguan jin. Itu yang kedua. Yang ketiga, temperamen secara frontal, seperti selalu pengen marah atau cepat marah, mudah tersinggung, suka sedih, menangis tanpa sebab, terus mendadak ingin tertawa tanpa sebab. Nah, secara emosional seorang itu tidak stabil. Nah, ini mungkin salah satu dari sekian banyak ciri-ciri seorang itu terkena gangguan jin. Ya, bisa saja kemudian seorang tiba-tiba tertawa, tiba-tiba marah tanpa sebab yang jelas, atau sebabnya hal-hal yang sepele. Nah, ini termasuk indikasi seorang itu terkena gangguan jin. Kemudian perilaku malas beribadah, ya, seperti merasa gelisah ketika mendengar azan, tenggorokan terasa tercekik ketika membaca Al-Quran, selalu cenderung berbuat maksiat dan sebagainya. Ini juga termasuk kadang kita sering menemui seorang itu ketika mendengar azan itu telinganya risih, kepengen ditutup, dan ketika membaca Al-Quran seolah-olah dia itu malas, kepengen kayak lehernya tercekik. Nah, ini juga bagian dari ciri-ciri seorang itu terkena gangguan jin. Nah, ini bisa dilihat barangkali di sekeliling panjenengan
keluarga panjenengan mengalami hal-hal yang semacam ini, segera ruqyah, diruqyah oleh panjenengan atau ruqyah mandiri atau minta bantuan pada praktisi ruqyah. Selanjutnya, mempunyai sakit menaun dan sering berpindah-pindah. Sakitnya berpindah-pindah, kadang kemudian di kepala, turun lagi ke punggung, turun lagi ke dada, dan seterusnya. Ini penyakitnya berpindah-pindah, ini menunjukkan seorang itu indikasi terkena gangguan jin. Memburuknya kondisi hati seperti pesimis, was-was, penakut, dan lain sebagainya. Nah, kondisi emosional, kondisi psikis seorang itu ngedrop, tiba-tiba kepinginnya sedih, ya, pesimis, tidak ada rasa optimis, terus punya was-was, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, was-was mungkin saja ini adalah gangguan jin yang bersarang dalam tubuh seseorang. Terus lagi, sering lupa rakaat sholat. Ketika seorang sholat ragu, saya itu sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, ini sering lupa dalam keadaan sholat sendiri, dia itu sering lupa bahwa sekarang sudah berapa rakaat. Nah, ini ketika seorang lupa rakaat sholat, sering lupa rakaat sholat, ini juga indikasi seorang itu terkena gangguan jin. Terus lagi, terasa berat di punggung atau di pundak. Nah, bukan berarti seorang itu habis kerja berat, tapi sering terasa berat di area punggung dan area pundak. Ini mungkin, ya, selain penyakit medis, mungkin seorang itu terkena gangguan non medis atau gangguan jin. Selanjutnya ada sering nafas, sesak nafas, ya, sesak nafas, nyeri di ulu hati, terus tulang ekor, kesemutan di area kaki dan tangan. Nah, ini bagian, ya, yang sering kita jumpai itu sesak nafas dan nyeri di ulu hati di sana. Ketika ditarik nafas, tiba-tiba cengkring di ulu hati itu nyeri. Atau seseorang itu di tulang ekor bagian belakang, ya, di bagian agak dalam pantat, atas pantat dikit. Nah, di dalam itu ada tulang ekor, di sana sering terasa nyeri. Bahaya lagi ketika gangguan jin itu sudah merusak atau bersarang di tulang ekor. Ini terapi ruqyahnya biasanya agak lama. Selanjutnya, sering merasa pusing-pusing, tatapan kosong, tatapan mata yang kosong, pusing-pusing disertai dengan tatapan mata yang kosong. Nah, ini sering juga kita jumpai hal-hal yang semacam ini. Seorang itu terkena gangguan jin, ya, pusing, kepala pusing disertai tatapan mata yang kosong. Nah, ini barangkali saudara, ya, keluarga panjenengan ini mengalami hal-hal yang seperti ini, segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, sering menyebut seseorang padahal tidak mengenal dan tidak suka. Nah, tiba-tiba menyebut nama seseorang yang tidak dikenal. Nah, biasanya ini sihirnya sihir pelet atau guna-guna pelet. Nah, ini bisa saja mengenai seorang. Nah, ini ketika seorang mengalami hal semacam ini ada indikasi seorang itu terkena gangguan jin. Nah, ini ada banyak sekali, ya, ciri-ciri gangguan jin yang bersarang dalam tubuh manusia. Solusinya seperti apa? Solusinya, ya, ketika panjenengan malas atau ketika panjenengan belum menemukan praktisi ruqyah yang menurut panjenengan cocok, ruqyah mandiri, ya. Ruqyah mandiri cukup dengan sediakan air putih, dibacakan sholawat, terus surat Al-Fatihah,
ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, dibacakan masing-masing 3 kali, kemudian ditiupkan dan diminum. Atau dengan metode mandi, air yang dibuat untuk mandi ini dibacakan ayat-ayat ruqyah seperti tadi, sholawat, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian untuk mandi. Kalau bisa, baik air yang digunakan untuk minum atau untuk mandi, untuk terapi ruqyah ini dicampuri dengan daun bidara. Terima kasih sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.